Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Ananda Tufel Mutawakil dengan NPM 33342000106. Yang kedua ada Herlina Febriani dengan NPM 3334220. Yang ketiga ada Ida Rizky Angelina Huta Barat dengan NPM 3334072. Yang keempat adalah Tania Fadila Winanti dengan NPM 3334280. Yang kelima ada Muhammad Diko Mahendra dengan NPM 33341700046. Yang keenam ada Muhammad Raka Fafian Adabi dengan NPM 3334240. Dan yang terakhir ada Wiranto Yogi Febrian dengan NPM 3334007. Yang saya hormati Bapak Dr. Teh Insinyur Agus Pramono STMT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tegangan dan spesifikasi material baja tulangan polos. Izin memperkenalkan diri, saya Lataniana Fadila Winanti dengan NPM 3334080 yang akan menjelaskan mengenai definisi dari baja tulangan polos. Apa sih baja tulangan polos itu? Mari simak penjelasan dari saya. Baja tulangan polos atau biasa disebut BJTP merupakan baja tulangan beton berpenampang lingkaran dengan permukaan rata tidak bersirip. Adapun material yang kami gunakan di sini yaitu BJTP 24 yang berarti baja tulang polos dengan tegangan leleh material 2400 kg per cm kuadrat atau 240 MPa. Fungsi dari baja tulangan polos itu sendiri yaitu untuk memperkuat konstruksi rumah atau gedung untuk melindungi dari resiko terjadinya rubuh. Baik, selanjutnya adalah alasan dan keunggulan dari baja TP24. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Tufail dengan NIM 33342000106. Di sini saya akan menjelaskan alasan baja TP24 sebagai konstruksi bangunan. Yang pertama adalah sering digunakan sebagai rangka utama dalam konstruksi pembangunan. Baja TP24 umumnya digunakan sebagai rangka utama penyusun struktur bangunan, baik itu bangunan sederhana maupun bangunan bertingkat. Yang kedua, memiliki kemampuan yang cukup baik dalam konstruksi pembangunan. Kemampuan dari baja TP24 yaitu untuk menarik dan menahan gaya tekan. Selain itu, baja TP24 mampu menahan tekanan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kebanyakan bahan lainnya. Yang ketiga, memiliki harga yang terjangkau, yaitu harga pada baja TP yang dipatok dalam penjualan di berbagai toko material cenderung ekonomis dibandingkan dengan kebanyakan bahan lainnya. Yang keempat, memiliki ketahanan yang tinggi. Baja TP24 memiliki ketahanan tinggi terhadap air dan api dibandingkan dengan struktur atau bahan lainnya. Contohnya, jika terjadi kebakaran, biasanya struktur dari baja TP24 ini hanya mengalami kerusakan pada permukaannya saja, tidak sampai mengalami keruntuhan. Sedangkan jika terkena air, baja TP24 ini tidak mudah berkarat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan dari baja TP24. Yang pertama adalah baja TP24 ini mudah sekali ditemukan. Yang kedua, baja TP24 ini mudah dipasang. Pemasangan atau instalasi baja TP24 ini bisa dilakukan oleh tenaga berkeahlian rendah dibandingkan dengan struktur lainnya. Yang ketiga, baja TP24 fleksibel dan mudah dibentuk. Karena sifat yang mudah dibentuk, baja TP24 ini dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Contohnya, dalam pembuatan plat, balok sampai dengan pembuatan kubah. Yang keempat, usia pemakaian yang sangat panjang. Baja TP24 ini memiliki usia yang sangat panjang, sehingga sifatnya sangat baik untuk menjaga struktur bangunan untuk tetap kokoh. Yang terakhir, baja TP24 ini ramah lingkungan. Jika kita bandingkan dengan material lain seperti material kayu, penggunaan material baja ini lebih ramah lingkungan. Karena jika menggunakan material kayu, kemungkinan yang terjadi yaitu akan diganggu oleh rayap, sehingga
memerlukan perawatan atau penggantian menyeluruh pada jangka waktu tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Herlina Febriani dengan NIM 3334200020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tegangan yang terjadi pada baja TP24. Nah, ada apa aja sih tegangan-tegangan yang terjadi pada baja TP24? Yang pertama ada tegangan izin, kemudian ada tegangan geser, dan yang terakhir ada tegangan leleh. Nah, penjelasan mengenai ketiga tegangan ini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama mengenai tegangan izin. Nah, tegangan izin ini dapat kita definisikan secara sederhana, yaitu tegangan yang masih diizinkan untuk diberikan kepada baja TP24 sebelum akhirnya dia bisa mengalami deformasi secara plastis atau tidak bisa kembali ke bentuk semula, bahkan bisa mengalami fracture atau patah pada material baja TP24-nya itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui nih tegangan izin dari baja TP24 itu sendiri. Gimana sih caranya? Nah, cara untuk mencari nilai tegangan izin dari baja TP24 itu sendiri dengan cara nilai tegangan leleh minimum atau yield point dibagi dengan safety factor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya SNI memiliki rentang diameter dari BJTP24 itu sangat variatif. Ada mulai dari diameter 6 bahkan sampai 46. Nah, di sini ada representasi nilai safety factor dari beberapa diameter BJTP24. Kita ambil contoh diameternya 18. Di sini memiliki nilai safety factor sekitar 1,53. Kemudian di tabel sebelah kiri di situ ada tabel yang bersumber dari BSN pada tahun 2017 di mana baja TP24 ini memiliki tegangan leleh minimum yaitu sebesar 24 kN per cm persegi. Nah, fun fact-nya di BJTP24 ini kan ada angka 24. Nah, angka 24 itu merepresentasikan nilai tegangan leleh minimum atau yield point dari baja TP24. Nah, tadi kan untuk mencari tegangan izin itu dengan cara nilai yield point atau tegangan leleh minimum dibagi dengan safety factor. Berarti 24 dibagi dengan 1,53. Nah, itu sekitar 15,68, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti itulah pembebanan yang aman atau yang masih diizinkan untuk diberikan kepada BJTP 24. Lebih dari 15,68 itu sudah worry gitu, khawatir material ini mengalami deformasi plastis, bahkan patah dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tegangan geser. Pasti tegangan geser itu? Nah, tegangan geser ini merupakan intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan. Jadi untuk mencari tegangan geser itu sendiri dengan cara gaya dari tegangan gaya geser itu sendiri dibagi dengan luas bidangnya. Nah, selanjutnya yaitu ada tegangan leleh. Tegangan leleh ini merupakan tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh BJTP24 sebelum akhirnya dia mengalami deformasi plastis, yang artinya dia nggak bisa kembali lagi ke bentuk sebelumnya dan lama-kelamaan akan mengalami necking kemudian fracture. Nah, tegangan leleh ini memiliki nilai yang sama dengan yield point yaitu 24. Oleh karena itu tegangan leleh pada baja TP24 berdasarkan data dari BSN pada tahun 2017 yaitu senilai 24 kN per cm persegi. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan terkait tegangan-tegangan yang ada pada baja TP24. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Rizky Angelina Huta Barat dengan NIM 333420072. Saya akan menjelaskan mengenai properti spesifikasi dari material baja jenis tulangan polos atau BJTP24. Yang pertama ada density atau densitas. Berdasarkan KBBI, densitas berarti kerapatan dan kepadatan. Massa jenis atau yang sering disebut juga densitas ini merupakan massa suatu benda per satuan volumenya. Artinya, densitas ini menyatakan ukuran massa atau berat suatu benda terhadap volume dari benda tersebut. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis ini dilambangkan dengan huruf Yunani yang dibaca rho dengan satuan internasional kilogram per meter kubik. Adapun densitas dari baja tulangan didapatkan 7.850 kg per meter kubik.
Yang kedua, ada melting temperatur atau temperatur leleh, di mana melting temperatur ini merupakan salah satu karakteristik yang penting dari suatu material logam. Melting temperatur atau titik leleh yaitu temperatur di mana zat padat dan cairan dari suatu zat berada dalam kesetimbangan. Yang ketiga ada boiling temperatur atau temperatur didih. Titik didih yaitu temperatur di mana tekanan uap cair sama dengan tekanan dari luar, yang artinya sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Semakin banyak energi yang dibutuhkan, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Selanjutnya, mutu baja tulangan yang tersedia dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama baja lunak atau mild steel, yang kedua baja mutu tinggi atau high strength steel. Baja lunak banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan struktur, baik berupa baja tulangan maupun baja profil. Nah, sebagian besar baja tulangan yang ada di Indonesia berupa baja tulangan polos untuk baja lunak. Adapun seperti kita ketahui, baja beton itu dikodekan dengan beberapa huruf, yaitu BJ artinya baja, TP artinya tulangan polos, TD yang berarti tulangan deformasi atau ulir, serta TS yang berarti tulangan sirip. Maka, angka yang terdapat pada kode tulangan menyatakan batas leleh karakteristik yang dijamin. Maka baja jenis tulangan polos atau BJTP dengan kode 24 dipasok sebagai baja beton polos yang termasuk kategori baja lunak. Berdasarkan sifat fisik baja lunak, maka didapatkan melting and boiling temperatur dari baja jenis tulangan polos yaitu sekitar 1400 derajat Celcius. Nama saya Muhammad Raka Fafen Adabi dengan NIM 333420040 akan menjelaskan tentang konduktivitas termal dan spesifik heat. Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Bahan dengan konduktivitas termal yang tinggi akan menghantarkan panas lebih baik daripada bahan dengan konduktivitas termal yang rendah. Nilai ini diperlukan untuk semua analisis termal dan digunakan oleh semua elemen termal. Nilai material kami untuk konduktivitas termal adalah 1,46 watt per meter Kelvin. Spesifik heat adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan suatu bahan sebesar 1 derajat. Nilai ini digunakan untuk semua elemen termal. Sifat ini diperlukan untuk perpindahan panas transien dan untuk bagian yang ditetapkan sebagai fluida ketika menggabungkan efek fluida dalam analisis termal. Untuk material kami, nilai spesifik heat-nya adalah 880 Joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diko Mahendra dengan NPM 33341700046. Di sini saya akan menjelaskan tentang isotropic elasticity. Teori isotropic elasticity yang dikemukakan oleh Sokolnikov tahun 1983 memungkinkan rasio Poisson dalam kisaran dari -1 hingga setengah untuk objek dengan permukaan bebas tanpa batasan. Rentang ini diturunkan dari konsep stabilitas agar objek tanpa kendala menjadi stabil. Modulus elastisitas atau ukuran kelakuan material harus positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Poisson ratio. Poisson ratio itu adalah rasio renggangan kontraksi transversal terhadap renggangan perpanjangan longitudinal dalam arah gaya renggangan. Rasio Poisson saling terkait dengan hubungan timbal balik, biasa tergantung pada asumsi isotropi, linearitas, dan elastisitas. Modulus curah positif menyiratkan rasio Poisson lebih besar dari -1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiranto Yogi Febrian dengan NIM 33342000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat properties dari baja tulangan polos 24, yang mana yang saya jelaskan adalah yield strength dan ultimate tensile. Pertama saya akan memaparkan tentang yield strength dari baja tulangan polos 24 terlebih dahulu. Jika ditinjau secara teori, yield strength itu adalah batas daerah suatu material mengalami deformasi secara elastis menjadi plastis, yang mana secara sederhananya itu adalah tegangan minimum yang diperlukan ketika suatu material kehilangan sifat elastisnya. Yield strength dapat dilihat dari tegangan di mana kemiringan kurva tegangan
tegangan regangan mulai menyimpang dari linearitas atau garis lurus. Ketika tekanan pada suatu material meningkat, kita dapat melihat bahwa regangan meningkat secara proporsional pada awalnya. Jika gaya yang menyebabkan tekanan pada material dihilangkan, material tersebut akan kembali ke bentuk semula. Jika tekanan pada material terus meningkat, maka material pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak dapat kembali ke bentuk semula. Besarnya yield pada baja tulang polos 24 ini dapat kita lihat pada tabel bahwa yield point dari material BJ TP24 ini berada di 240 kg per cm². Artinya material tersebut akan mengalami deformasi plastis pada tegangan 240 kg per cm². Dilihat dari besarnya tegangan yang diperlukan, dapat kita pahami bahwa baja tulang polos 24 ini memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai baja tulangan yang pengaplikasiannya itu sebagai rangka dalam pembuatan beton, yang mana pembebanan yang melewati batas elastis itu sangat tidak diharapkan. Selanjutnya adalah ultimate tensile strength. Ultimate tensile adalah tegangan maksimum yang bisa diterima oleh suatu material sebelum material itu mengalami patah atau breaking. Ultimate tensile adalah batas kekuatan suatu material. Ultimate tensile jika dilihat pada kurva terletak di puncak garis kurva tegangan regangan pada baja tulangan polos 24 ini. Besar ultimate tensile-nya adalah 350 kg per cm². Yang tentu pembebanan melewati tegangan ini sangat tidak diinginkan sebagai baja bangunan. Pada tegangan sebesar ini, material tersebut sudah mengalami fenomena necking atau pengecilan luas permukaan benda sebelum terjadinya fraktur. Tensile strength biasanya digunakan untuk menentukan nilai tegangan maksimum yang bisa diterima oleh suatu material baja, yang pada akhirnya untuk menentukan beban maksimum yang bisa diterima oleh suatu material, yang diharapkan dari suatu material dari kemampuannya dalam menahan beban jangan sampai melewati titik ultimate-nya, termasuk baja tulangan polos ini, yang pengaplikasiannya itu tentunya untuk beton, sehingga mendesain tegangan hingga melewati tegangan tariknya adalah tidak wajar, dan itu seharusnya dihindarkan. Namun hal ini berguna juga untuk melihat interval tegangan antara luluh dan kegagalan dari suatu material, hingga faktor keamanan yang sesuai dapat dipertimbangkan untuk menghindari kegagalan besar akibat kelebihan beban komponen. Baik, demikian dari presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini pemaparan materi dari kelompok 3 saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.